Kita coba latihan 2. Kita coba latihan 2. Ini ya. For all equation given, the following may be noted. Figure is isometric projection. Arrow indicates the direction to obtain the view from the front. Using E4 paper, draw the view. Ini ya. Intinya gini aja. Nanti kita membuat komponen ini. Komponen ini kan pandangannya isometri. Kemudian anak panah ini menunjukkan pandangan utamanya. Jadi nanti secara disuruh berdasarkan tugas atau latihan 2 ini ya, untuk membuat pandangan dari depan atau pandangan utama ya, front view. Ada pandangan atas dan pandangan kiri dari objek menggunakan Autodesk Inventor. Ingat, ketika kita membuat proyeksi yang kita tentukan dulu adalah pandangan utamanya tuh, atau front view-nya. Kalau objek ini kan kelihatan dari sini sudah pasti ini adalah front view karena mewakili objek dan sedikit garis yang terhalang. Yang kedua, proyeksikan yang hanya dibutuhkan saja, ya, tidak harus proyeksinya sejumlah 6 proyeksi. Oke, kalau membuat ini memulainya dari mana? Dari samping ya, dari samping. Ada 2 pandangan dalam membuat komponen ini. Yang pertama, memandang proses pembuatan komponen ini sama dengan proses manufakturingnya. Yang kedua, membuat komponen ini langsung jadi seperti komponen yang diinginkan. Ya, ada 2 pandangan seperti itu. Mau ikut yang mana? Mau yang sesuai proses manufacturing ya. Kalau yang sesuai proses manufacturing, maka objek itu nanti bentuknya pejah dulu. Pejah dulu, baru nanti dimiling yang mana dulu. Ya, yang alur yang paling tinggi ini misalnya. Ya. Ini 40 ditambah 25 berapa? 65, 75 kurangi 65, 10. Berarti di miling 50 mm. 50 mm. Kemudian dimiling lagi ini. Kemudian dibalik benda kerjanya, terus dimiling yang ini. Yang ini dulu ya, yang ini. Yang tengah ini. Jadi ini, step yang tembus ini dibalik, kemudian yang alur bawahnya. Berarti proses milingnya 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kali miling. Ini kalau dipandang desain itu seperti ketika proses manufakturingnya. Jadi step-stepnya sama. Kalau mau cepet-cepetan langsung diseket semuanya, ya, dari depan dibentuk seperti ini langsung bisa. Cepet, ya. Yang cara pertama sesuai manufakturing itu pasti lama. Yang kedua untuk cara cepat langsung, yang penting jadi komponen seperti ini bisa. Ini untuk kompetisi cocok, kalau ini untuk presentasi ke atasan, untuk presentasi ke bagian manufaktur bagus, gitu ya. Yang pandangan yang pertama itu tadi. Oke, kita coba yang pertama. Nanti satu saat kita coba yang cara cepat, gitu ya. Dan yang pertama kita siapkan produknya ini ukurannya lebar 65, tinggi 75, panjangnya 100. Kalau kita dari samping, sampingnya dari mana boleh saja. Misalnya dari samping depan atau tampak depan, maka kita siapkan sketch panjang 100, tinggi 75. Ya dia 100, 75 kalau kita dari sini melihatnya. Cara cepat, gunakan rectangle. Mau yang mana? Yang ini juga boleh. Yang ini ya. Ini. Panjangnya 100. Mau pakai rectangle yang lain juga boleh. Kemudian lebarnya tinggal di tab saja. Nanti pindah ke situ. Tingginya ya. Tingginya 75, bukan lebar. Panjangnya 100, tingginya 75.
karena kita mendesainnya dari sini. Kalau ada yang mau desain dari sini juga boleh. Tetapi ingat, kita menggunakan cara yang pertama, ya, cara yang lama. Nanti saya contohkan bagaimana cara yang cepat untuk mendesain itu. Sudah ya? Panjang 100, tingginya 75. Saya melihatnya dari sini. Panjang 100, tinggi 75. Sudah warna berubah. Kalau saya biru, mungkin ada yang hijau. Ini sudah betul. Kalau sudah, finish sketch. Ini finish sketch. Kalau sudah di sini langsung menuju ke 3D model. Berarti ini butuh apa? Revolve atau extrude atau yang lainnya? Extrude ya. Jadi tinggal di extrude lebarnya. Kalau garisnya nyambung, dia otomatis mendeteksi. Versi 2019 mungkin 2018 ininya tampilannya agak beda ya, tapi tidak usah khawatir, untuk fungsi-fungsinya tetap sama saja. Berapa tadi? Ini ya. Berapa lebarnya? Nih, 65. Ini ditarik-tarik bisa. Extrude ke sana boleh, extrude ke sana boleh. Ya, ini ditarik-tarik gini. Bisa. Mau diketikkan langsung di sini juga bisa. Ya, 65. Mau diketikkan di sini juga bisa, 65. Yang pakai 2018 agak beda dikit pasti ya, nggak apa-apa. Ini kalau misalnya directionnya ini sama kanan kiri, dari tempat plane-nya kita bisa klik di sini kanan kiri sama, berarti ke sana berapa nih? 32,5, di sini 32,5. Kalau ini berarti kanan kiri akan berbeda. Harus berapa misalnya, yang di sini 15 misalnya ya, yang di sini 50. Ini bisa kita setting seperti ini. Kenapa butuh seperti itu? Nanti satu saat pasti akan menemui dalam mendesain part itu ada satu profil di dalamnya yang mana membutuhkan plane. Ketika plane-nya itu tidak di tengah, kita bisa buat plane dari sini. Dari plane ini ya, kita bisa buat plane dimanapun. Tetapi daripada kita lama membuat plane, misalnya memang butuh plane di tengah-tengah objek, maka kita gunakan yang simetrik. Plane-nya di tengah. Ya, berarti intinya ingat-ingat ya, plane-nya itu ada di mana? Ada di tepi, di tengah, atau di mana? Kalau tidak ingat, nanti tinggal diklik origin sih sebetulnya. Cuma kita harus rencanakan dari awal, gitu ya, posisi plane. Kalau sudah, ini 65 ya, 65. Saya pakai simetrik aja. Advanced properties ini bisa di taper. Coba diketikkan sudut tertentu, misalnya 45. Nah, akan taper seperti ini. Shortcut-nya untuk orbit F4 ya. Ketik F4 atau tahan dan tekan F4, akan muncul orbit seperti ini. Kalau kita letakkan mouse-nya di luar orbit, ada tanda panah ke kiri atau ke kanan. Berarti ke kiri ya. Itu berarti untuk menggeser. Kalau kita letakkan di atas, bentuknya kayak arah panah yang melingkar ke atas dan ke samping, maka kita bisa memutar objeknya. Walaupun kita belum oke, ini kita bisa putar-putar untuk melihat. Nah, ini fungsi taper tadi ya. Berarti ada sudutnya 45 derajat di keduanya berdasarkan plane-nya. Karena objek kita tidak perlu ini, gitu ya, maka sudut tapernya 0. Ini
Kalau sudah, diklik OK. Nanti akan ada cube seperti ini. Misalnya bingung ini ya, cube-nya ini tadi depannya yang mana gitu ya. Tadi kita kan mandangnya dari depan. Tinggal dipencet F5. Oh, sorry. F6. Dipencet F6 nanti langsung ISO. Pandangan isometrik. Pandangan isometrik kita. View cube ini adalah arah yang sesuai dengan plane kita tadi, ya, paralel terhadap plane kita. Kalau kita sorot dan klik view cube-nya, misalnya klik front gitu ya, maka kita diarahkan untuk melihat front. Mau lihat samping, diklik di sini, ya, pojok sini juga bisa diklik, nih, samping, pojok kiri atas bisa, ya, dimanapun bisa, top bisa, pojok sini juga bisa, kemanapun bisa. Tadi saya bilang shortcuts untuk orbit itu F4. Kalau misalnya tidak ada tombol F4 di keyboardnya, bisa menggunakan navigation yang ada di sini. Ada free orbit, diklik free orbitnya, diputar-putar. Ini untuk muter. Oke. Kalau mau lepas orbitnya, tinggal diklik di luar orbit. Nanti fungsi orbit akan lepas sendiri. Orbit di sini juga ada macam-macam, ada constraint orbit. Bisa dicoba sendiri nanti. Di sini ada kayak gambar tangan, pen ini ya, pen tool. Kalau yang sering menggunakan Photoshop, ya, untuk geser objeknya kemana-mana, pen tool. Ini ada zoom all, ada zoom window, ada zoom selected, ya. Kalau kita klik zoom all, berarti semuanya akan terzoom di sini. Jangan dicoba-coba. Ketika objeknya tiba-tiba menghilang gini ya, tidak ada di dalam layar, kita cari-cari nggak ketemu, tinggal ditekan F6. Akan balik lagi karena akan view isometrinya. Diklik pojok sini juga akan muncul objeknya atau part kita. Silakan yang di rumah kalau ada pertanyaan. Mengikuti berapa orang ini? Tidak ada, Pak. Ya. Belum ada. Halo? Romi, gimana? Belum ada, Pak. Masih bisa ngikutin, Pak. Oh, tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada, Pak. Oke. Sudah buat baloknya ya? Sudah bisa? Ada yang belum? Kalau ingin lihat, misalnya
di dalam ini ada profil gitu ya, yang tertutup, yang tidak bisa terlihat. Kita bisa klik view di sini. Kemudian off section view atau quarter ya, bisa dipilih. View boleh. Misalnya half section view, diklik. Nah, dia ingin referensi. Referensinya dari mana? Referensi boleh kita tunjukkan dari origin, karena tadi kita extrude-nya di tengah-tengah pakai simetrik, maka diklik ini. Ya, dia langsung otomatis minta gambar plane itu ya. Itu gambar plane itu artinya butuh referensi. Mana yang ini? Diklik. Nanti kalau tidak perlu di offset, ya tidak usah, maka dia nul, dia benar-benar di tengah, tinggal klik OK. Artinya part ini kelihatannya ya terpotong ya, tapi sebetulnya part ini utuh. Kita hanya istilahnya hanya melihat dalamnya itu seperti apa sih gitu ya. Kalau misalnya ada profil-profilnya kan kelihatan. Misalnya kita assembly dongkraknya tidak kelihatan bagian dalamnya, maka saya melihat bagian dalamnya dengan view half section view. Kalau ingin mengembalikan, tinggal Ctrl Z juga bisa. Klik ini end section view, itu akan kembali lagi. Kalau seperempat bagaimana? Dicoba aja ya. Kalau seperempat dia plane-nya butuh 2. Sudah belum? Ini harusnya ada lagi ya. Oke, sebelum seperempat deh ya. Sebelum seperempat half section view. Misalnya dari tepi itu juga boleh. Plane-nya dari sini, nanti tinggal di offset ke sana. Kita tanpa menggunakan plane origin. Ini bisa digeser-geser. Tadi ini tebalnya 65, maka kalau dibagi 2, 32,5 misalnya. Atau kalau misalnya males ngitung, ya, minus adalah tanda arahnya. Kalau males ngitung tinggal dibagi gitu ya. Misalnya 65 dibagi 2. Nah, ini nanti sudah otomatis. Garis miring ya baginya kalau di sini. Kalau kalinya bintang. Tinggal oke. Kalau ingin mengembalikan, Ctrl Z. Silakan dicoba-coba aja. Misalnya seperempat ini. Oh, 1 juga ya seperempat ya. Ini tadi tingginya berapa? 75. Coba 75 dibagi 2. Ini kok gini ya? Ya nanti diekspor sendiri. Quarter. Oh, ini quarter berarti nanti yang hilang sepertiga ya. Ya, silakan bisa diekspor sendiri. Abangnya Wawan, siap Pak. Oh, gitu. Oke, sampai di sini sudah. Nasi? Originnya diklik. Plusnya itu pada plusnya itu plane yang di awal tadi kita gunakan ya. Ini untuk memunculkan ini tinggal plusnya diklik.
Nah, ini kalau mengidentifikasi sket yang tidak dipakai, itu tinggal disorot saja. Ini tadi sket 1. Sket 1 itu di titik mana tadi? Kita kan nggak gunakan ya sket 1. Nah, hanya titik saja, maka kita delete bisa. Klik kanan delete, bisa. Maka tidak akan berpengaruh pada sket yang kita pakai, karena sket kita pakai itu sket 2 ini. Ya, sket 2. Kalau mau edit sket, misalnya tadi panjangnya salah, sketnya yang di sini double klik, yang dimaksud parametrik itu. Misalnya salah ya, ini double klik atau klik kanan, edit sket. Ini untuk edit sketnya. Kalau kita ingin merubah ini, ya merubah panjang, misalnya salah tadi ya, tinggal di situ. Sketnya diedit. Double klik misalnya 100-nya ini salah misalnya ya, harus 110 gitu, tinggal diedit di situ. Kalau sudah finish, nanti extrude-nya akan menyesuaikan. F6 lagi untuk mengembalikan di posisi isometri, posisi awal kita desain. Nah, misal ini, ya. Silakan, sudah ya, nih, saya lanjutkan ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Ini top kita ya. Ini top kita. Misalnya kebalik, ya. Mouse-nya itu topnya ada di bawah, padahal yang di bawah itu harusnya bottom. Ya, maka kita rubah posisinya. Posisi topnya yang di bawah mouse ini tadi ya, misalnya saya membuat komponen salah satu komponen mouse, ini topnya di bawah, saya rubah topnya ini jadi bottom supaya betul orientasinya. Maka cara merubahnya disorot apa yang ingin dirubah, misalnya bottomnya. Saya tekan F4 untuk memutar ini biar cepat. Jadi tangan kiri bekerja, tangan kanan juga bekerja. Kalau desain seperti itu, ya. Kanan kiri bekerja. Bottomnya ini ya, diklik atau look at-nya diklik dulu. Look at dulu. Look at sisi mana? Sisi bawah. Ya, ini fungsi look at-nya. Jadi mau melihat mana? Ulang lagi. Melihat bawahnya ini kita bisa geser-geser ini, putar-putar, ini juga bottom. Ya, mau melihat look at, F4-nya ditahan, ya, tombol di keyboard F4 ditahan, muncul orbit seperti ini, disorot di tengah sehingga muncul yang anak panah melingkar itu ya, 2 anak panah melingkar. Klik kirinya ditahan, F4-nya tetap ditahan, diputar-putar. Ya, klik kiri tahan, F4 tahan, diputar-putar untuk shortcut orbit. Kalau kita lepas F4-nya, orbitnya hilang tanpa harus kita klik di sini. Oke, saya lanjutkan. Bottomnya saya look at. Ini ya, saya mau rubah bottomnya menjadi top. Karena tadi kebalik, anak panah di sini bisa diklik konteks menu di sini ya. Ada ya? Klik kiri biasa, kemudian set current view as apa? Top. Misalnya, ini lihat ya, perhatikan di sini view cube-nya bottom masihan. Kalau kita set current view as top, maka yang bawah tadi jadi top. Nah, maka ini jadi top. Ini tadi padahal bottom. Gitu ya. Itu untuk merubah posisi atas bawah dari objek kita. Ini kita masih dalam bentuk balok. Nanti kalau sudah dalam bentuk ini, kemudian ternyata yang bawah ini bottom top, maka kita bisa rubah dari view cube tadi, ya, supaya ininya juga top. Oke, kalau mau kembalikan lagi,
Maka bottomnya saya sorot lagi, look at bottomnya, saya rubah, set current view as top bottomnya. Hanya dua pilihan di sini ya, top sama front. Tidak ada left, right, tidak ada. Back juga tidak ada. Maka hanya bisa dijadikan top sama front. Maka ini top. Ini. Jadi hanya top front saja cukup. Yang penting kita tahu top frontnya. Jadi ya, tidak perlu tahu kanan kirinya. F6. Sudah ya sampai sini? Di sini ada untuk variasi dari navigasi ini. Saya pakai full navigation, nanti mini juga bisa digunakan ya. Ini default saja, full navigation. Nanti kalau misalnya ada model browsernya hilang gitu ya, nanti nyarinya di user interface, view user interface. Model browsernya hilang karena ini tidak ada centangnya, centang lagi, muncul lagi. Misalnya kalau hilang ya, navigation bar-nya hilang, munculkan lagi di sini. Ada view di user interface. Kalau di sini tidak ada, pakai yang ini bisa, sama saja. Ya, pen, orbit, look at, sama saja, sama kayak yang di sini. Oke, kita lanjut sekarang. Langkah yang kedua setelah membuat balok itu adalah kita extrude ini ya. Extrude ini full dari sisi ya depan lah. Berarti kita sesuaikan depannya juga yang di extrude. Extrude-nya berapa itu? Kesananya 25 full. 25 full karena ini 40 ya. Berarti kan kita buat skat di sini kemudian di extrude cut ke bawah. 25. Kita buat skat baru di sini di top. Diklik kiri biasa. Nanti muncul tool-tool seperti ini. Kemudian create skat. Kalau diklik kiri tidak muncul, klik kanan nanti new skat. Disorot ya, disorot topnya. Ini front, ini right, topnya disorot. Sudah di sini. Topnya disorot, kemudian klik kanan new skat. Kalau ingin cepat tidak perlu klik kanan, klik kiri saja biasa. Yang paling akhir kalau 2020 ini create skat. Create skat. Nanti akan otomatis seperti ini. Kalau misalnya orientasinya berbeda, ini kita bisa putar-putar. Putar ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kanan lagi, bisa. Ya. Fungsi orbit juga masih berfungsi ketika kita skat. Fungsi orbit. Nah, kita sebetulnya tuh skat di sini. Nah, ini bidang skat kita tuh di sini. Gitu ya. Ini kita bisa putar-putar juga. Kita bisa lihat, kita bisa cek. Kalau sudah, ya dilepas saja orbitnya dengan klik di luar orbit. Ini ya, fungsi orbit nyala. Kalau ingin melepasnya, klik di luar, klik kiri biasa. Lepas. Ini look at ini, pakai ini bisa, pakai top ini bisa. Karena kita mau skat di sini. Kita tadi cut ya, cutnya lebarnya 25 mm. Pakai rectangle, saya rectangle-nya pakai yang 2 point. Yang paling atas. Nah, ketika kita sorot, tidak ada titik hijau di sini. Nah, kalau ada titik hijau, oke. Kalau yang tidak ada titik hijaunya seperti saya, itu harus di project geometry. Supaya
sket objek yang di bawah itu muncul di sket baru kita, gitu ya, secara temporary. Misal saya praktekkan ya, saya proyeksikan sket yang di bawah ini, saya proyeksikan, saya klik, ketika tersorot seperti ini, klik, ada garis kuning, maka ini adalah garis, sebetulnya garis dari objeknya yang di bawah itu. Kalau kita mau extrude lagi tanpa harus sket ulang, ini sudah bisa. Tetapi yang kita extrude cut adalah lebar 20. Ini ya. Kalau sudah finish cut, tinggal di extrude cut ke bawah. Silakan dicoba. Ada yang masih kesusahan sampai sini? Ada yang masih kesusahan? Bahkan langkahnya sama kayak tadi, di extrude tapi kan dipotong ke bawah. Lihat di slide-nya sampai berapa itu. Saya yang ini kalau menutupi hal yang betul kan, ini kamu tahu ya, penggunaannya kita menjadi misalnya investasi ke perayaan lapangan, kewajarannya ini, harganya nggak perlu, pasti ya yang sudah selesai bisa coba-coba material ya, boleh dan dari coba namanya verifikasi kemudian coba membaca selanjutnya. Tinggal cara cepat ya bisa mau nggak seperti itu dan misalnya dari sini. Jadi kalau pada kita yang lagi ya, saya proses manufacturing. Kalau ini kan dari salah ya, boleh lah. Jadi kan pemasaran itu perlu. Ini kan dulu. Jadi tapi salah namanya.
Karena perusahaannya dari Amerika sehingga material-materialnya menggunakan IC dan STM ya. Di situ bisa dikonversi setara dengan apa gitu ya. Sudah ya, ada kendala yang lain? Finish cut, kemudian di extrude ini. Nah, ini ke bawah toh? Bawah. Kalau ke bawah dia otomatis cut. Ini otomatis cut, di-cut. Berapa? Sesuaikan ini. Cutnya ini tingginya 25 ya. Berarti berapa? 50. Ini diketik 50. Ini di-cut 50. Sudah. Ini berarti dia bagian manufacturingnya tahu di milling ini dulu. Terus kita buat sket lagi toh, milling yang ini, terus milling yang ini, terus milling yang bawah. Yang bawah bisa dari samping, bisa dari bawah sketnya. Sudah, buat sket lagi di sini. Kalau ini sudah diklik biasa, klik sket, proyeksikan geometri yang bawah. Ini ya, pakai rectangle, ngawur dulu nggak apa-apa ya, tanpa dimensi dulu nggak apa-apa. Ini tempelkan yang bawah. Kalau belum ditempelkan ya harus ditempelkan nanti. Ditempelkan yang bawah gini. Ini. Baru diberi dimensi. Dimensi yang ini berapa? Ini 25, 25, 50 ya berarti. 50 posisinya ada di tengah. Berarti dimension ini diklik sini, klik sini. Untuk memberi dimensi begini ada beberapa cara ya. Kalau memberi dimensi panjang saya lebih suka klik sini dan klik sini. Ini memberi dimensi panjang. Kalau misalnya profilnya hanya persegi, diklik garis ini boleh langsung. Ini 50. Nah, 50. Ini kan belum terconstrain. Garisnya masih hitam. Karena belum. Kita beri dimensi dulu. Ininya 20. Berarti tinggal D untuk shortcut keyboardnya. Klik ini, ketik 20. Atau langsung gini, klik ini 20. Dan ini masih hitam garisnya karena belum benar-benar di tengah. Kita constrain vertikal. Ya, lihat dulu sumbunya. Vertikal berarti ini ya. Ini titik tengahnya toh. Nah, titik tengahnya itu ada hijau-hijaunya nih. Ini berarti dia benar-benar di tengahnya garis ini. Nah, kita constrain tengahnya ini, titik ini dengan titiknya ini, dia sudah benar-benar sejajar vertikal. Cara pertama, saya Ctrl Z. Ini belum terconstrain ya, karena saya Ctrl Z. Cara kedua bagaimana? Ya karena ini gampang, sudah ada dimensinya 25, maka ya dimension, klik garis ini, klik dari tepi ini 25. Ini boleh. Kalau sudah di extrude lagi, finish, terus di extrude. Sudah ya, ini karena saya dari atas, ini maka panjangnya 50, lebarnya 20, kemudian tinggal di extrude sesuai dengan ini sedalam 40. Tinggal extrude, cut,
Ini 40. Ini saya rubah jadi 40. Kemudian saya balik arahnya ke bawah ini. Nah, jadi begini ya. Mohon perhatian sebentar. Saya tadi kan bilang untuk membuat komponen di software design itu ada dua pandangan yang berbeda. Kalau kita memandangnya sebagai atau kita menyamakannya seperti proses manufacturingnya, ya seperti ini kan, lama loh satu-satu. Tetapi yang satunya itu ya pokoknya bagaimana kita membuat part itu pokoknya jadi part seperti itu. Jadi langkahnya kan terserah. Mau kalau misalnya ini ya katakanlah ini langsung buat profil dari sini, ini langsung bawa alurnya kan kalau di ekstrud ke sana langsung jadi. Tinggal ekstrud yang ini, ekstrud ini jadi. Berarti hanya butuh 3 kali ekstrud sudah jadi. Tinggal di sini ya, mau dari sini boleh, sketnya dari sini boleh. Misalnya kalau dari sini, ini, berarti ini ya, ini berapa ini? 40 ya, 40 sedalam berapa? 25, ya. Berarti di sini saya projectkan, sini ya, 40, 25. Ini gini, saya ngawur dulu. Atau nanti kalau mau langsung, tinggal gini ya. 40, 25. Saya tempelkan di atas. Ini saya tempelkan di bawah juga. Panjangnya 40. Posisinya ada di tengah. Ini berarti vertikal ya, constraint. Kalau vertikal salah, vertikal salah nanti horizontal. Sesuaikan aja, itu ada garis bantunya. Titik yang tengah ini sesuaikan, luruskan dengan titik yang ini. Maka dia akan di tengah-tengah gitu ya. Ini di extrude sedalam 25. Ini arahnya ke sana. Kemudian ini diganti 25, enter. Atau oke. Sudah jadi toh. Baru di proses yang di sini, sketch dari sini, project geometri lagi, rectangle ya. Ini berapa? 41. 41. Tingginya berapa? Tingginya 10. Nah, gini. Kemudian dari sini berapa? Ya, supaya cepat kan saya pakai tangan kiri langsung D gitu. D langsung dimension. Ini ke sini 12 ya. 12. Satu sisi aja. Kalau sudah biru-biru kan sudah betul. Yang sisi ini kan enggak usah, gitu ya. Extrude. Yang ini ke sana toh. Full ini tinggal diklik Truk Alt. Truk Alt. Berarti dia extrude full. Enggak usah dikasih jarak. Ini cepet ya, di Truk Alt. Kemudian oke.